Halo semuanya, selamat sore. Hari ini ketemu lagi dengan Bapak di video kali ini kita akan membahas tentang atau mereview tentang materi bab 8 dan bab 9. Semoga semuanya sehat di rumah ya. Dan kenapa Bapak review? Karena hari ini dan atau sebentar lagi kita akan ketemu dengan yang namanya PAS genap atau penilaian akhir semester genap, atau yang sering kalian kenal mungkin dengan sebutan UKK, ujian kenaikan kelas, ya. Dan semoga nanti hasilnya kalian semua dapat nilai yang baik, dapat nilai yang maksimal, walaupun belajarnya hanya di rumah saja. Kali ini kita akan mereview di awal yaitu bab 8. Bab 8 tentang apa? Bisa dilihat dulu mungkin buku paket kalian masing-masing. Di bab 8 kita akan membahas tentang manfaat pemanasan dan pendinginan. Manfaat pemanasan dan pendinginan. Apa sih itu pemanasan? Mungkin ada yang tahu apa itu pemanasan? Ya, benar. Pemanasan adalah salah satu bentuk pencegahan kita untuk tidak terkena cedera pada saat melakukan aktivitas olahraga. Kapan kita lakukan pemanasan? Ada yang tahu? Ya, pemanasan dilakukan sebelum kita melakukan gerakan inti atau gerakan yang lebih berat daripada gerakan pemanasan. Biasanya kalau kita contohnya mau main sepak bola, jadi sebelum bermain sepak bolanya kita lakukan dulu gerakan pemanasannya. Lalu kita bermain sepak bola. Ya, saya itu tujuan pemanasan adalah untuk mempersiapkan tubuh kita atau otot-otot di tubuh kita yang mungkin jarang olahraga dan lain sebagainya, yang tadinya ototnya kaku menjadi tidak kaku sehingga dapat melakukan aktivitas olahraga dengan baik dan benar tanpa mengalami cedera. Manfaat pemanasan banyak sekali. Selain yang Bapak sebutkan tadi, masih banyak lagi pemanasan-pemanasan yang lain seperti meningkatkan suhu tubuh dengan gerakan pemanasan, juga dapat merenggangkan otot-otot tubuh, dan selain itu juga dapat melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh serta meningkatkan kerja jantung. Jadi banyak sekali manfaat pemanasan. Boleh kita ulang ya dari awal. Jadi pemanasan itu adalah kegiatan pencegahan agar kita tidak cedera dalam melakukan aktivitas olahraga. Gerakan pemanasan biasanya dilakukan sebelum melakukan kegiatan inti dalam berolahraga atau kegiatan yang lebih berat dalam aktivitas fisiknya selain daripada gerakan pemanasan itu. Misal tadi bermain sepak bola, gerakan intinya adalah bermain sepak bola. Dan sebelum itu kita wajib melakukan gerakan pemanasan agar pada saat bermain sepak bolanya tidak terjadi cedera. Banyak sekali macamnya cedera, kalian akan temui nanti mungkin di kelas 4 macam-macam cedera dan luka. Terus ada beberapa bentuk latihan dalam pemanasan, antara lain dalam bentuk permainan seperti di buku kalian, di buku paket ada beberapa bentuk permainan ya kan. Terus ada juga dalam bentuk senam, ada juga dalam bentuk perenggangan atau gerakan kelenturan atau kelentukan. Itu yang biasanya sering sekali kita lakukan pada saat kita berolahraga di sekolah atau mungkin olahraga-olahraga di luar dari sekolah. Misal contoh gerakan untuk perenggangan otot leher. Contohnya biasanya kepalanya ditolehkan ke kanan, dihitung sampai 8 kali, baru ke kiri 8 kali, tekuk, ya kan? Atau menghadap ke bawah dan ke atas. Dan masih banyak gerakan-gerakan lain yang sering kalian lakukan pada saat gerakan pemanasan. Dan semuanya mempunyai manfaat masing-masing sesuai dengan gerakannya. Misal tadi Bapak toleh kanan, toleh kiri yang bergerak, maka yang terasa adalah bagian leher. Maka itu adalah perenggangan. Gerakan tangan misalkan tangannya ditaruh di depan dada sambil ditekan seperti ini atau di depan leher ini. Ini adalah kekuatan atau perenggangan ya, perenggangan dari otot lengan atau tangan. Tangan itu bagian sini ya. Kalau lengan dari pangkal kecil sampai ujung jari itu semuanya lengan. Jadi kadang kalau jawabnya lengan dari pertanyaan bisa jadi benar,
karena juga tangan termasuk dalam lengan. Dan juga yang lainnya, misalkan membungkuk ya, gerakan membungkuk berarti bagian pinggang, dan mengangkat kaki biasanya kan seperti itu adalah gerakan untuk keperenggangan otot kaki, otot paha, atau yang disebut dengan otot tungkai. Otot tungkai itu dari pangkal paha sampai dengan ujung kaki, seluruhnya termasuk dari lutut dan semua ya. Terus selain itu dalam gerakan pemanasan sebaiknya dilakukan secara berurutan, mulai dari atas, berurutan atas, tengah, dan bawah, atau kebalikannya dari bawah ke atas ya. Sebaiknya seperti itu ya, jadi dari atas ke bawah. Biasanya kita lakukan dari atas ke bawah, mulai dari kepala, leher ya, top leher, tangan, lengan, bahu ya kan, baru pinggang, punggung ya, punggung, pinggang, perut ya, daerah bagian perut, pinggang sini, baru kaki ya. Ya, itu tadi beberapa contoh untuk gerakan pemanasan dalam bentuk kelenturan atau perenggangan otot ya. Terus seperti yang Bapak katakan tadi, bentuk yang lain adalah bentuk permainan seperti contoh, dan ini mungkin sudah kita praktekkan semuanya ya bentuk permainannya. Contohnya yaitu bermain menjala ikan ya, semua mungkin sudah tahu bagaimana cara bermain menjala ikan. Selain bermain menjala ikan, ada bermain menembak burung ya, yang satu teman berada di tengah, yang lain memegang bola. Terus selain itu juga ada senam ya, dalam bentuk senam. Kalau di buku paket ada nama senamnya, senam Sibuyung ya, yang kalau Bapak katakan anginnya ke kanan maka semua akan berada ke kanan, anginnya ke kiri, angin ribut lalu berputar semuanya ya. Seperti mungkin sudah pernah kita praktekkan ya di sekolah waktu itu. Jadi buat semuanya mungkin diingat kembali bagaimana gerakannya. Selain ada pemanasan, pembahasan di materi bab 8 ini ada juga pendinginan. Pendinginan itu berbeda sama pemanasan. Bedanya kalau pemanasan dilakukan sebelum melakukan olahraga, sedangkan pendinginan sesudah berolahraga. Jadi kalau tadi pemanasan sebelum bermain sepak bola, pendinginan berarti sesudah main sepak bolanya baru pendinginan ya. Salah satu manfaat dari pendinginan adalah mengembalikan kondisi suhu tubuh. Kalau di pemanasan kita suhu tubuhnya meningkat, di pendinginan membuat supaya suhu tubuhnya kembali menjadi normal seperti biasanya ya. Jadi normal seperti biasanya. Selain itu juga manfaat dari pendinginan, yang tadinya ototnya digunakan pada saat berolahraga kencang semuanya, jadi mengendurkan kembali otot-otot tersebut ya, mengendurkan otot. Jadi ada dua ya. Yang pertama mengembalikan kondisi suhu tubuh, yang kedua mengendurkan otot-otot yang kencang tadi ya, supaya tidak tegang ya. Ada beberapa contoh pendinginan di buku paket kalian, mungkin kalian bisa baca. Ada contoh permainan yaitu permainan batu umpet kalau tidak salah. Permainan batu umpet itu berarti umpet menyembunyikan, berarti permainan menyembunyikan batu ya. Biasanya permainannya, karena nama ini merupakan gerakan pendinginan, berarti permainan sederhana yang tidak perlu melakukan banyak gerakan, karena tadi manfaatnya ialah mengembalikan kondisi suhu tubuh dan mengendurkan otot-otot yang tadinya kencang supaya kembali seperti semula. Lalu selain itu ada juga gerakan bernyanyi sambil bertepuk tangan ya, bisa juga dilakukan seperti itu. Tapi yang condong para orang yang sering berolahraga biasanya melakukan pendinginan dengan melakukan gerakan-gerakan yang hampir mirip dengan gerakan pemanasan, tapi dengan intensitas gerakan yang lambat, pelan atau intensitas rendah. Biasanya lebih fokus ke pengaturan napas. Bagi contoh misalkan mengangkat tangan, pada saat mengangkat tangan ke atas, nafasnya diambil, dihirup
pada saat dilepaskan lalu dibuang, seperti itu. Dan masih banyak gerakan-gerakan lain, misalnya gerakan menekuk kaki atau menendang-nendang kaki sambil berpegangan dengan temannya dan lain sebagainya. Masih banyak lagi gerakan-gerakan pendinginan. Kalian mungkin bisa lihat di Google atau di lain sebagainya, ya. Boleh. Ya, ini tuh saja review Bapak di materi bab 8 ini tentang manfaat pemanasan dan pendinginan. Kita akan ketemu lagi nanti di video berikutnya di materi review untuk materi bab 9 ya, tentang kebersihan sekolah atau kebersihan kelas ya, kebersihan kelas dan sekolah. Dan sekali lagi Bapak ingatkan buat semuanya, terus belajar yang giat di rumah, walaupun lewat hanya di rumah, tidak bertatap muka kita di sekolah, terus belajar dengan giat. Terus juga ingatkan orang-orang di sekitar kalian dan ingatkan diri sendiri untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, serta menghindari penyebaran COVID-19 atau penyakit corona ya. Sering-sering cuci tangan, menggunakan masker jika berjalan dan lain sebagainya. Terapkan itu dengan baik di rumah. Dan Bapak akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dadah.